Ada keluarganya Tika, dan memang pertama dari ke awalnya janji kalau bulan Lebaran bakal dijemput. Tapi dari semenjak sebelum puasa udah ribut pengen pulang. Ini sampai sekarang hitam kayak gitu. Pertama datang kan nggak terlalu hitam kan. Sekarang hitam karena tiap hari yang digendol-gendol plastik duduknya di situ. Kena matahari lah, kena matahari. Iya, dibilang udah si Tika jangan duduk di situ, hitam. Tapi ya itulah Tika, tiap hari duduk di situ aja ya. Emang kenapa sih duduk situ aja itu? Emang kenapa duduk situ aja? Nggak tahu. Ngarepin ada yang jemput. Sampai berkali-kali minta dibukain pintu, saya pulang sendiri aja. Nekat dia. Berdiri aja di pintu, megang-megang ini. Pengen pulang, pengen bukain pintu. Udah saya mah tahu jalannya juga. Saya tahu jalan ke mana itu? Karangantu. Saya tahu jalan ke Karangantu, naik angkot nanti juga nyampe katanya gitu. Terus di Karangantu kamu mau tinggal sama siapa? Ada orang. Nggak tahu. Mau makan dari mana? Ya, hati-hati kalau duduk masih nih, nggak keruan kalau duduk. Mau pulang mau tinggal sama siapa? Kan bapak di Palembang. Tinggal sama siapa kamu? Nggak tahu. Hah? Nah, mending di sini. Tadi sana juga tak keluyuran. Terus sama saya kan dibilangin nanti juga dijemput sama keluarga kamu. Waktu saya kamu sabar di sini. Nunggu dijemput. Dijemputnya juga kapan, nggak tahu dijemputnya kapan katanya gitu kan. Terus udah bukain aja Bu katanya, kamu nggak bakalan nyampe rumah kalau dibukain pintu sama saya. Di rumah juga tidur di jalan orang bisa dia jawab. Jawab, biarin aja katanya di jalan katanya. Aneh ini ngejawabnya. Emang amin dia. Segitu kata saya gitu, kamu itu segitu diperhatiin sama keluarga, dibawa ke sini biar bener, kamu ini gitu kan. Karena di rumah juga sama aja, maunya keluar terus. Tapi pulang lagi. Cuman kadang-kadang ya namanya ini kan pasti kita cari ya Bu Parti, kadang-kadang sampai sore jam 7, jam 8 kan belum pulang pernah. Mau nggak mau kan kita cari. Sejam 2 jam aja dia nggak pulang kan kita cari. Takut kemana kan gitu. Sama aja. Pagi sampai malam pernah. Tapi meresahkan nggak sih kalau Kayaknya enggak sih kayaknya Mama. Meresahkan kata? Enggak meresahkan orang-orang, maksudnya warga-warga. Enggak. Kita khawatir namanya perempuan kan. Enggak, sebenarnya dia itu orangnya bersih, orangnya rajin, ngaji, sholat. Orangnya enggak gimana-gimana, cuman memang kalau udah ngomong itu enggak ada berhentinya. Kalau ngocehnya itu kadang-kadang misalkan dia lagi ngoceh di jalan, ketemu sama orang ditegur, "Ika, kenapa?" Nah kalau lagi nggak bener dia marah-marah sama orang itu. Itu aja yang kadang-kadang kita khawatir. Kalau di sini nggak pernah marah, belum pernah marah Tika, nggak pernah marah. Ada obatnya. Hah? Ada obatnya soalnya. Nggak pernah marah di sini sekalipun belum pernah marah. Terus cuman kalau disuruh kadang kalau dia nggak mau ya udah nggak mau. Kalau lagi nggak mau, tapi lama-lama kamu itu ya di sini makan tinggal makan. Kata saya cuma suruh nyuci piring satu doang. Kata saya cuci semua. Yang makan siapa juga nggak mau. Emang kayak gitu. Kadang-kadang keras kepalanya timbul. Di rumah juga gitu Bu. Makan bekasnya sendiri yang dicuci. Terus sama saya dibilang ya udah kata saya kamu nyuci piring yang lain mah kamu nggak usah makan, kamu nggak masak kata gitu ya. Betul. Kamu kan nggak masak ya udah nggak usah nyuci, nggak usah makan nanti ya. Baru dia mau nyucinya. Cuman ya itu nggak pernah marah sih sebenarnya. Dia mikir mungkin ngapain sih orang-orang juga nggak mau nyuci piring, mendingan saya nyuci punya saya sendiri, pikirnya gitu kali. Dia marah-marah atau dia mukul-mukul nggak pernah dia ini banget sih orangnya, nggak bikin susah lah intinya. Dia itu nggak bikin susah ya. Cuman yang bikin pusing tuh pengen pulang, apalagi dari kemarin hari kemarin sama ini dari pagi nggak bisa tidur dia, nggak bisa tidur malam-malam baru abis maghrib katanya datang jam berapa sih? Tanya besok katanya gitu kan, udah dibilangin besok kan gitu ya. Terus
baru jam 8 apa jam 9 Nanya lagi. dia udah tidur kan, udah tidur aja dulu, nanti kalau besok datang juga dibangunin. Dia tidur kayaknya gelisah nggak bisa tidur. Pas bangun, Bu ini udah sahur belum? Padahal baru jam 9 udah sahur belum? Terus tidur lagi, udah masih lama Pas bayi. bangun lagi jam 11 ini udah pagi ya. Sini aja. Aduh saking nggak Tapi betahnya. nggak pernah puasa deh Bu ya? Hah? Nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa. Tapi Tapi sholat rajin. nanya sahur ya. Nanya sahur tapi nggak, orangnya nggak kuat lapar. Waktu pertama dia malu kayaknya makan tuh susah disuruh-suruh aja. Kalau sekarang nggak. Udah enggak. Lagi Bu, dah susunya. punya uang nggak sih? Susu bayi. Susu bayi. Punya uang ya sih? Minta uang sih 5.000 Bu. Gitu. Sekarang berani dia. Bu lapar nih aku mau makan. Dia Jadi bukan kalau 5.000 buat apa itu? Jajan lah. Boleh keluar itu apa Boleh. ditemenin? Nggak boleh dia keluar. Saya mah takutnya dia keluar nggak pulang lagi. Iya. Jadi sama saya nggak boleh. Kalau saya nyuruh keluar paling nyuruh Kiki sama Iya. Wulan gitu. Kalau nggak Kiki Wulan beliin aja sana. Ini sama ya. Yang bawa megang tas. Heeh. Kak polisi sama. Dia mau pulang juga itu. Ini sama Aku- kayak Ika. Iya ribut pengen pulang. Sama. Memang kayak Kiki. Terus ini nanti ada yang dijemput keluarga apa enggak? Paling iya. ini yang dijemput keluarga. Oh, jadi memang Bu Parti sedia permen. Suka minta permen. Soalnya kan nggak merokok ya. Paling gampang. Yang paling gampang itu Tika. Nggak Jatuhnya nyusahin. istilahnya ya. Nggak nyusahin. Cuma rewel pengen Cuma pulang. rewel pengen pulang aja gitu ya. Iya, rewel pengen pulang. Bawel. Makanya Bawel. makanya saya mikir gini, kalau dia rewel pengen pulang aja itu tekanan batin karena dia ngerasa kenapa sih saya itu dibuang di sini gitu. Keluarga saya nggak mau keribetan saya katanya. Kamunya sih kamu diem kata saya gituin. Tapi nggak ngelunjak Bu Parti ya? Enggak ngelunjak, dia sopan banget. Dia sopan orangnya, nggak pernah ngelunjak sama sekali. Orangnya sopan. Kalau manggil saya itu Ibu Siren. Ibu Sidan Sungkar. Ibu Siren. Kalau manggil saya Ibu Siren, Beda sendiri. beda sendiri. Dia paling maunya sopan. dia sendiri ya, emang dia mau dia. Kalau yang lain minta uang itu bilangnya, Bu minta uang sih, umpamanya Mama minta uang sih. Kalau Ika. Tika beda. Ibu Siren punya uang nggak? Minta sih 5.000 aja. Gitu. Jadi punya uang enggak, ada kata-kata punya uang enggak gitu. Kalau yang lain ada ya kan- udah gitu ya. Kalau dibilang nggak ada, oh ya udah nggak ada gitu. Jadi ada kata-kata punya uang nggak gitu. Beda kalau yang lain mah, Mama minta uang gitu. Nah, jadi dipikir di sini yang paling sopan ya Din ya, paling sopan, paling nggak pernah peduli sama orang lain, dia peduli sama diri sendiri. Sebenarnya iya. Nggak pernah rewel, nggak pernah gimana, nggak pernah nyusahin. Gitu. Tapi tidur Bu ya kalau malamnya? Tidur aja, Ya. tidur aja. Kan obat terus. Kalau di rumah nggak pernah mau tidur dia tuh. Obatnya harus rutin. Obat jangan lepas. Lasinya Di sini maghrib. obat di pantai Bu Parti. Iya. Jadi waktunya minum obat semua minum obat. Jadi Jadi, obatnya udah habis yang ini ya? udah habis obatnya. Makanya kalau itu ituin obat lagi. Gitu. Dia rutin minum obat aja, tidur terus kok. Jadi dari jam setengah 8 apa jam 8 dia udah tidur. Bangun-bangun nanti beduk subuh. Beduk subuh dia ngambil wudhu, sholat, tidur lagi. Gitu. Bangun-bangun nanti sarapan. Cuma dia rajin kok Bu Parti, dia sholat sama ngaji tuh kalau di rumah tuh rajin. Iya ngaji. Cuman nggak puasa, seru puasa, nggak kuat, lapar. Iya, yang minta rokok, Bu. Siapa? Itu dia minta rokok sempurna. Udah biarin aja. Tapi mendingan udah agak berisian lagi badannya. Iya. Emang rada berisi. Berisi gara-gara dia. Nggak nyusahin orang, terus dia mandiri. Yang namanya orang sakit kejiwaan itu yang penting intinya satu, dia bisa ngerawat diri sendiri aja udah bersyukur, nggak Dia- nyusahin dia orang bisa lain. sih, dia Heeh. bisa. Nggak nyusahin orang lain, karena memang ngerawat orang kayak gini bagi keluarganya kan pahala besar, apalagi sabar ngadepin orang kayak gini. Dia mah nggak bakalan nakal kok. Nggak beda sama ini. Beda nih sama ini nih. Ini keluarganya sampai kewalahan. Keluarga dari mana itu? Ini Cimone, Tangerang. Badung banget, ini mah nakal banget. Mau pergi-pergi mulu.
ngerokok terus, Pantes itu. marah-marah terus, Lawan orang tua. ngelawan orang tua terus, Durhaka. ngacak-ngacak rumah, kencing di kamar, berak di Berak di kamar. Ini Pura-pura paling parah. kesurupan. Biar diturutin kesurupan dulu, Bos. Siapa Di sini mah gak mempan mah ya. Mau kesurupan Mau kesurupan apa, nggak bakalan ada yang ini, nggak ada yang takut. Sebodohin aja, nanti juga capek sendiri gitu. Banyak actingnya gitu. Banyak acting dia, Kesurupan. bilangnya aku kesurupan. Nah, orang kesurupan gak bakalan Ngomong, ngaku. iya. Iya. Aneh banget. Aku setan, akulah setan katanya gitu. Dia ngaku-ngaku akulah setan gitu. Setan minta Jadi rokok. dia pura-pura kesurupan. Pokoknya actingnya itu dapat banget Iya, kalau lucu orang sih. yang nggak tahu sangkanya benar-benar Beneran. kesurupan. Iya, makanya keluarganya bawa Udah males ya, Bawa kemana-mana. Nggak bakal bener. Dibawa kemana-mana juga nggak mempan. Orang itu mah dibuat-buat. Orang dibuat Drama ya, drama Settingan queen. doang. Kalau di Rukiah dia Pura-pura ini pura-pura acting, acting. Seolah-olah panas, Seolah-olah saya panas, saya Padahal- panas. Padahal mah Nggak enggak. ada reaksi gitu ya, nggak Nggak ada. ada. Nggak ada Kurang orang dia aja, buat orang dia buat. sendiri bukan karena panas, orang dia sendiri sengaja Parah. ketawa. Biar diturutin intinya. Pengen rokok. Pengen rokok diturutin. Soalnya gini, kalau nggak diturutin nanti Ngamuk-ngamuk. saya ngamuk-ngamuk, setannya ngamuk-ngamuk gitu dia tuh munggunya. Kata dia tuh. Nah kalau di sini mau kamu Setan ngamuk apa? mau apa diemin aja sok. Iya. Kata saya, sok nangis, sok kesurupan nanti juga capek sendiri berhenti terus. Mah beli kopi. Nggak ada, Itu sih mah. nggak ada emas juga nggak ada. Masa? Masa? Kamu masih ribut kopi, masih ribut aja rokok, nggak bakalan pulang-pulang selamanya. di Selamanya sini. seumur hidup. Aku. Kumaha atuh, kumaha atuh. itu dah. Biasalah. Sama. Ya udah Bu Parti, kita jemput dulu si Ika. Bagi dong. Nggak tahu mungkin Dek. apa pas Bapak mau Dek. ke Palembang lagi, mungkin dianterin lagi apa gimana. Nggak tahu ini orangnya kalau dianya ribut aja, pengen pulang aja juga dianya tertekan batinnya karena di sini tuh dia ngerasa bukan keluarga kali gitu ya. Kurang nyaman. Heeh. Kurang nyaman, tapi dia juga bilang ke saya tuh ngerayu-ngerayu, udah sih Ibu Siren katanya. Apanya bayaran apa? Ya di penjara. Bayaran di penjara. Iya, bilang Saya di penjara penjara. itu berapa tahun sih di sini? Katanya. Saya kan udah Penjara habis enak bayar di penjaranya, udah waktunya pulang. Terus kadang dia bilang juga di sini ini udah habis kontrak saya. Berapa tahun saya katanya. Di penjara sih. Oh, begitu ntar. Terus Cuman- jadi bagaimana Bu Parti? Ah, ah. Misal kalau misalkan Papa udah mau ke Palembang misalkan terus diantar ke sini lagi, Dianya di yakinkan dulu. Heeh. Emang nggak bisa kalau dibawa ke Palembang? Nggak tahu. Bawa Soalnya ke dia- Palembang aja. Soalnya dia itu ngerasa saya ini kemarin pernah bilang, kenapa sih keluarga saya nggak mau diikutin saya? Emang saya susah, kata gitu. Sebelum ditaruh di Yayasan Bani Syifa, tinggal sama saya. Udah enak kabur. Hah? Dari Jakarta nyampe ke Karangantu memang. Berarti dianya yang nggak mau sebenarnya, bukan kita yang nggak mau ngerawat dia. Ayo, Susah kenapa diatur. Susah kabur-kabur? diatur dia tuh, dia sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak menghasilkan uang, kerja enggak, tapi nggak mau diatur. Kabur pas sholat asar Bu Parti. Saya ini kan masih saya kelonin. Kakaknya ini lagi sholat asar, jadi kan rumah ditutup aja tapi nggak dikunci. Udah nggak ketemu lagi, kabur dia kata tetangga, tas tuh diangkat. Tetangga, pinter banget, begitu sakit-sakit tapi otaknya jalan. Iya emang dia jalan, makanya dia bisa nyampe Karangantu kan. Sampai Karangantu. Makanya seandainya dia di sini juga dia Nyampe. bilang keluar pasti Pasti nyampe nyampe. Karangantu. Karena dia bilang, saya tahu kok jalan naik angkot. Nyampe soalnya waktu itu duit sepeser pun nggak ada. Makanya sebenarnya bukan dia udah enak-enak. Maksud saya kan anak pertama, mak udah nggak ada. Bapak kan masih suka ke Palembang nyari uang soalnya masih kan. Tinggal sama saya ya udah. Dianya sendiri yang nggak mau. Karena kabur, berarti dia nggak betah. Nah makanya itu dari situlah yang udah mulai nih udah susah. Sama siapa? Sama Bayu. Pernah juga sebelum di itu sama Bayu. Bikin ulah. Bikin ulah. Yang saya bilang itu Bu berak. Iya. Bikin ulah. Jadi ikannya yang memang nggak mau diatur. Tuh. Di rumah pun nanti nih pulang nih, paling seminggu
seminggu sudah itu meresahkan, udah mulai meresahkan orang tua Bu Parti. Nih. Si Bayu kan udah mulai kerja, nanti udah kerja, saya udah pulang ke Jakarta, berdua aja sama bapak, masak nggak bisa, iya kan? Kasihan bapak. Coba, maksud kita tuh kalau kamu gini udah dengerin aja, kan kamu kan kerja juga enggak apa-apa, nggak ada uang kan, udah yang bener. Mantep. Ngelor. Yang enak diaturnya. Nih, nanti ini habis lebaran. Nggak ada yang Tika mau tinggal di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Minta dibeliin rumah satu. Wes, minta beli rumah satu. Kalau di Palembang itu Bu Parti, Di rumah kayak beli kacang. iya, orang tua kan udah nggak ada rumah lagi di sana. Jadi ngontrak bapak ini, tapi memang jagain kebun, bukan Sawit. punya sendiri, punya keluarga lah istilah tuh, punya om. Jadi di sana ngontrak kecil. Nah jadi ntar kapan-kapan juga dia turun ke kebun nih. Nah dia sendirian lagi di rumah di kota istilah tuh. Jadi serba salah juga. Di sana juga tetap aja nggak bisa masak dianya. Sana ditinggal aja, nggak taunya dia kabur lagi. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya tuh. Heeh. Kita taruh di yayasan-yayasan biar terkontrol gitu. Iya, orangnya mah udah sih, saya pulang dulu, saya ke Karanghantu dulu. Bu Siren ya, saya ke Karanghantu dulu Bu Siren. Nanti kalau saya balik lagi ke sini. Kata dia. Tapi kalau misalkan kesini lagi janji, kata Bu Parti, kalau kau kayak ini lagi udah nggak boleh lagi. Kau nak tanggal sama siapa? Tinggal dengar aku kau kabur. Sekarang mau nanya, mau tinggal sama siapa? Sama itu lah. Dulu begitu pas pertama mak meninggal, tinggal sama siapa? Sama saya, dia mau. Tahu-tahu kabur. Sama Bayu nih enak juga tinggalnya. Tapi jangan ini Ji, jangan bikin ulah. Datang kabur. Yang penting kan udah ini ya, Tika mah apa agama juga udah bisa, ngaji, sholat aja udah, ngurusin badan sendiri, bantu-bantu nyapu, nggak usah kemana-mana, diem di rumah. Kalau di keluarga, Di sini iya, kan di sini kan nyuci piring kan kau. Nah, berarti kan di rumah cuci piring juga. Iya. iya. Tapi jangan keluyuran. Kalau kamu keluyuran lagi nanti dibawa lagi ke sini. Tapi dia kalau nyuci ngabisin air nggak Bu Parti? Nggak pernah merhatiin, Nggak saya pernah sebodoh aja nggak pernah merhatiin. Cuman dia kalau umpamanya habis sabun juga, Ibu Siren minta sabun. Boros nggak dia sabun? Nggak pernah merhatiin. Oh, bukan pribadi buat dia ya, campur apa gimana Enggak, deterjen? karena saya gini, saya dipakainya sebungkusan, belinya sasetan. Jadi kalau beli sasetan itu lebih irit. Mereka kasih satu itu. Kalau saya sedia kiloan, direndam air, habis sekaligus. Sasetan, sapu juga sasetan. Kalau nggak sasetan nanti habis globokan gitu. Ya udah Bu Parti gini, misalkan nanti ini ya kita lihat juga perkembangan dia di rumah. Tapi saya nggak lama, ntar tanggal 20 saya udah pulang lagi karena apa kan kerja di Kalau Jakarta. bapak sih bulan depan pulangnya. Paling adik-adik inilah kayak yang waktu itu yang pernah nganter dia pada tinggal di Cilegon semua kan di Serang. Kalau saya sendiri yang di Jakarta. Ya nanti mereka lah yang mantap-mantap perkembangan dia selama di rumah. Nanti kalau misalkan nanti ternyata tidak memungkinkan di rumah, nanti bagaimana kalau misalkan kita begini lagi? Ini omongan kita aja dulu. Gimana? Cuman ya waktunya dia pengen pulang ya memang Pulang aja ya. pulang aja, karena kalau umpamanya dia udah mulai Nggak tertekan itu nggak bagus juga buat dia, apalagi dia ngerasa kenapa sih keluarga kok nggak mau diikutin saya, itu dalam hati pikiran dia kan gitu. Padahal kebalikannya ya. Nah misalnya gini Bu Parti, ntar bapak pulang, entah dia selama di Karanghantu, entah 2 bulan, entah sebulan, kita bawa ke sini lagi. Misalnya ternyata dia masih pengen pulang aja, ya udah baru kita jemput lagi, nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu Bayu. Iya. Ya. Iya, baik-baik di sana, jangan Bapak tuh kan keluyuran. udah tuli Bu Parti nih, bapak nih kan katanya udah rabun. Jadi kalau Percakapan kita juga nggak dengar, jadi kalau udah anaknya udah pada pulang ke rumah masing-masing, namanya punya keluarga masing-masing. Jadi berdua doang sama Ika. Ya udah. Ntar dia beli misalkan ada sunlight tuh dibuangin sama dia. Itu yang kemarin tuh terakhir kali sebelum dia terkesini Bay ya. sunlight kayak sabun-sabun itu dibuangin. sama dia. Tapi dia mau bersih, memang dia tuh beres rumah. Tapi saking bersihnya semua yang masih diperlukan itu dibuang sama dia.
Rokok sebungkus dibuang. Kasihan sih sebenarnya semenjak mak nggak ada, jadi hidupnya lontang-lantung orang ini, nggak ada yang ngurusin khusus. Tapi nggak mau pulang. Ya ini makanya di sana kamunya yang nurut, jangan kemana-mana. Yang bener. Ya, jangan keluar-keluar ke jalan, jangan keluyuran. Ngapain sih keluyuran, nyari apa? Mendingan nonton TV di rumah. Dia mah selalu menghayal kalau keluar itu mau nyari ibunya di Surabaya. Lagi hidup dulu gitu. Emang iya sih, orangnya emang nggak pernah gimana-gimana, cuman ya itu omongannya ngelantur semua. Emang menghalu, dia halu. Halunya banget. Tapi dia menyadari loh, lucunya itu menyadari saya dulu kuliahnya di itu di UGM, terus bagian kejiwaan gitu kan, dia kan bagian kejiwaan, terus dia tahu obat untuk kejiwaan itu ini dia tahu, dia tahu. Terus kata saya, kenapa kamu ini malah kamu sendiri yang kena gangguan kejiwaan? Tapi kalau giliran ditanya kenapa kamu bisa kayak gini, dia udah nggak respon, udah nggak bisa ngungkapin kenapa bisa kayak gini, dia nggak bisa ngungkapin. Udah nggak sabar tuh, udah nungguin. Kalau saya apa? Habis lebaran. Dia dijemput juga ya Bupati? Dijemput sama keluarganya nanti? Iya. Cuman kalau ini sama saya dijanjiin jangan. Iya, kasur mau dibawa-bawa. Bawa letak kasurnya tak? Bawa bayi latar. Kalau misalkan kita kesini lagi, kita kasih tahu perkembangannya Bupati. Ntar kita bisa taruh sini lagi, ternyata ini caranya mau pulang terus. Jadi kita jemput. Gitu. Yaudah bawa kas ini. Jadiin. Oke teman-teman, karena Tikanya juga udah pulang, mau pulang. Semoga di rumahnya lebih stabil dan jangan lupa obat. Jangan lupa obat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.